jemaah, nampaknya nanti waktu pelaksanaan sholat kita bisa atur kembali, dan kami yakin bahwa saat kita masih banyak yang masih kosong. Kepada petugas kami persilakan untuk melihat saf-saf yang masih kosong. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin paham karena kita baru saja melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri pada tahun ini mustaqbilal kiblati, bagi yang menjadi makmum manillahi ta'ala. Dan setelah kita berniat, kita mengangkat takbir sebagaimana sholat biasa, takbiratul ihram. Kemudian takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan itu diikuti oleh makmum. Kita sama-sama bertakbir, yang mana setiap takbir itu kita membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir yang ke-7, maka imam membaca surah Al-Fatihah yang disimak oleh makmum. Kemudian mana sholat biasanya, setelah bangkit dari sujud, imam kita melaksanakan pembacaan surah Al-Fatihah dan ayat sebagaimana rakaat pertama, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, dan berdiri. Sudah, masih ada? Kalau yang masih di luar, karena di dalam ada yang masih kosong. As-salatu jami'ah, as-salatu sunnatul 'Eid al-Adha ra'atayn jami'atan rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar. Allahu 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 akbar. Allah Ta'ala ala ni'amin tatawalla kal-afdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji man qailaha minan nar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'i. Tetapi untuk kita di Indonesia, korban itu sudah dikhususkan maknanya dengan menyembelih hewan. Dan kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita tidak akan menemukan bab tentang korban, karena dalam kitab-kitab fikih ulama menyebut dengan istilah al-adhiyah atau al-adha. Al-adha itu maknanya menyembelih hewan korban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya historikal sejarah dilaksanakannya sembelihan korban ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim belum memiliki seorang putra pun sampai umurnya 99 tahun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini kita sengajakan memasak niat dalam ingin tes sebelum punya anak, sebelum punya harta, sebelum punya dunia ini, dia full cintanya kepada Allah. Tetapi ketika memiliki putra, mana yang lebih besar, cintanya kepada putranya atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah uji, dan ujiannya bukan ujian main-main, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu menyembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku mendapatkan ilham dari Allah untuk menyembelihmu. Laksanakan ayat. Dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lulus. Nabi Ibrahim lulus pada dunia dan seisinya ini. Kalau Nabi Ibrahim saja lulus, maka sekarang faktual kita yang ada di masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, kita juga diuji oleh Allah. Luluskah kita atau tidak? Ketika Idul Adha 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, Imam Abu Hanifah sudah muakkad dalam versinya Imam Syafi'i untuk melaksanakan hewan korban disembelih bagi yang mampu. Diuji. Lurus tak kita? Allah hanya minta 2.700.000. Allah tidak minta anakmu, Allah tidak minta rumah mewahmu, Allah tidak minta mobil yang mewahmu, Allah tidak minta hartamu yang lain. Allah hanya minta sedikit saja, 2.700.000 atau 2.800.000. Lulus apa tidak? Ternyata banyak yang lulus, banyak yang tidak lulus. Yang ikut list ibadah korban lulus. Yang tidak ikut list ibadah korban padahal memiliki kesanggupan tidak lulus. Maka bagi saudara-saudara, bapak ibu, bagi yang belum mengeluarkan supaya lulus dan masih ada kesempatan laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mati, kerendanya diparkir di situ. Ketika kerenda kita diparkir di situ menjelang selesai sholat zuhur untuk sholat jenazah, adakah orang yang jadi teman kita ketika itu? Tidak. Kemana istri, kemana suami? Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Begitu selesai sholat jenazah, itu bunyi sarinai, hitungan belas menit kita sampai ke kuburan. Begitu sampai ke areal perkuburan, liang lahat pun sudah dalam. Adakah istri masuk menemankan suami, anak-anak? Tidak, kita hanya sendiri. Siapakah teman sejati ketika itu? Itu dari sekarang. Kemudian beliau minta Aisyah untuk membaginya. Begitu Aisyah membagi bagian hewan korban yang disembelih oleh Rasulullah, sorenya Rasul tanya, wahai Aisyah, apakah seluruh hewan korban kita sudah dibagi? Udah ya Rasulullah. Yang tersisa untuk kita hanya paha kanannya saja ini. Ini satu pahanya saja yang tersisa untuk kita. Selebihnya sudah dibagi habis. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya yang tersisa yang kamu tahan satu paha itu, itulah yang habis. Jadi yang kita makan, yang kita bawa pulang, itulah yang habis. Sementara yang engkau bagi-bagikan ke fakir dibawa pulang, itulah yang habis. Sekarang pertanyaannya, mana harta kita yang sisa? Banyak yang sisa atau akan banyak yang habis? Nampaknya akan banyak harta kita yang habis.
yang sisa yang akan jadi amal ibadah ternyata tidak terlalu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian, ketahuilah dalam Al-Quranul Karim ternyata orang yang wafat itu minta dihidupkan kembali. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah wafat, ya, dan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan minta hidup kembali. Di antaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar kenapa kita boleh berinfak untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita punya ayah, kita punya ibu, dua-duanya sudah almarhum, dua-duanya sudah almarhumah, apa yang kita lakukan? Berinfak ke masjid, kita namakan atas nama almarhum, maka almarhum mendapatkan pahala dari sedekah anaknya. Bagaimana kalau ada orang yang ingin mengkorbankan ayah kandungnya, dia keluarkan duit 2.800.000, diserahkan ke panitia, dia katakan ini untuk almarhum atau almarhumah ibu kandung atau ayah kandung saya. Apakah itu boleh? Dia boleh, karena dalam korban itu ada nilai-nilai sedekah di dalamnya. Maka kalau bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian yang mengkorbankan almarhum almarhumah orang tua, begitu nanti ada jatah plastik korbannya untuk kita, sebaiknya yang untuk almarhum jangan diambil, sedekahkan semuanya. Sementara yang kita sendiri bersedekah boleh diambil sebagian untuk dimakan oleh peserta korban, tapi khusus untuk almarhum almarhumah, bagian plastik dia itu jangan dibawa pulang, tapi infak dan sedekahkan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, adalah perbanyaklah teman-teman sejati ketika kita hidup, karena ketika kelak kita wafat, itulah yang menjadi amal kita yang akan menolong pada suatu hari yang tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat, amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ja'alna auladan salihin, Allahumma ja'al auladana auladan salihin, Allahumma ja'al auladana auladan haq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.